On. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang bahasan selanjutnya dari user interface design process ya, yang dimana sebelum-sebelumnya kita bahas tentang beberapa proses atau tahapan. Nah, yang tahapan minggu ini kita akan bahas tentang bagaimana device interaction yang diperlukan pada saat kita mendesain suatu proses. Selanjutnya juga bagaimana kontrol, screen control ya untuk desain proses user interface. Modulnya sudah dibaca belum? Sudah sedikit, Bu. Sudah ya, oke. Kita lanjut aja dari minggu yang kemarin, di mana minggu kemarin itu kita bahas tentang desain untuk tampilan ya, apakah itu Windows, apakah itu website, ataukah mobile ya. Cuman yang mobile itu memang tidak detail dibahas, tapi pada dasarnya sih memang dia punya desain ya khusus ya untuk Android mobile programming. Nah, sekarang lebih ke bagaimana kita memahami karakteristik suatu perangkat interaksi ya, untuk memilih interaksi yang tepat yang bisa diterapkan pada desain UI kita. Seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya mau absen dulu mungkin ya. Absen dulu. Aji hadir, Aji. Hadir, Bu. Oke, ada Abi. Hadir, Bu. Oke, Anis. Hadir, Bu. Anis hadir. Arfa. Hadir, Bu. Arfa hadir. Bramantia. Hadir. Dani. Andika. Hadir, Bu. Dimas. Dimas Hafid. Hadir, Bu. Edgar. Vigo. Hadir, Bu. Haris. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Gilang. Hadir, Bu. Hilmi. Hilmi Sibar Putra. Hadir, Bu. Oke, M. Naufal. Hadir, Bu. Muhammad Bintara. Hadir, Bu. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Muhammad Raihan. Hadir, Bu. Muhammad Rifki. Hadir, Bu. Nur Fuad. Hadir, Bu. Priyoga. Priyoga hadir. Saskia Putri. Saskia nggak ada. Syaraihan. Hadir, Bu. Oke. Vio Segara. Hadir, Bu. Nah, oke. Boleh di on-kan dulu kamera sebentar, saya ambil screenshot untuk kehadiran ya. Izin. Keseluruhan total ada 21 yang hadir. Sebagian mungkin belum. Oke, semuanya ada ya. Oke. Bu, sinyal jarak Priyoga nggak apa-apa. Saya screenshot izin ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Oke. Saya kirimkan dulu ke grup biar kalian dapat feedback. Kalian boleh screenshot sendiri ya. Jangan sampai nanti Bu, saya kok nggak ada sih katanya di screenshotnya gitu. Kalian screenshot sendiri biar apa? Biar kalian punya data base sendiri ya untuk kehadiran, karena diminta untuk kehadiran, jadi yang boleh nanti boleh bergabung. Oke, sudah ya. Ini siapa? Oke. Nah, lanjutan selanjutnya yaitu bahasan untuk minggu ini ya, saya present sedikit bahwa
untuk bahasan minggu ini kita bahas tentang interactive device. Jadi interactive device ini lebih ke bagaimana mekanisme untuk merancang atau membuat suatu komputer itu bisa terhubung dengan device ya seperti itu. Jadi memberikan respon kepada user di mana device tersebut bisa input atau output. Ini lebih ke mengkomunikasikan apa yang diinginkan atau yang diperlukan oleh user. Nah, ini lebih ke kita buatlah bagaimana keyboard kita bisa terhubung dengan desain kita, terus mic-nya, terus juga kameranya. Nah, ini penting ya untuk pemilihan device. Karena performansi untuk keakurasian pada saat kita mendesain itu akan terhubung dengan device kan. Jadi kalau misalnya performanya tidak baik, tidak cepat, atau misalnya error, ataupun tidak istilahnya nggak connected ya, itu tidak berfungsi. Ini saya pernah dapat case untuk salah satu develop yang membuat suatu meeting, aplikasi meeting itu dimana ternyata untuk mensinkronkan mic dan web atau kameranya itu sendiri itu perlu sinkronize. Nah, itu perlu kalian pikirkan juga sehingga performansi yang cepat dan akurat ini harus jadi bagian dari desain kalian nih. Jangan sampai nanti dia tidak perform atau misalnya error gitu ya, itu akan membuat orang yang menggunakan atau user menggunakan stres, dan kita juga harus memikirkan ke arah sana. Nah, karakteristiknya itu sendiri ya, karakteristik untuk kita mendapatkan suatu input device itu ada beberapa yang dibahas ya. Kalian boleh buka slide-nya. Ini mungkin saya perhatikan ya, bisa dilihat kan. Dimana di sini kalau saya presentkan, oke, saya share. Sudah terlihat? Terlihat ya? Oke, ini ada beberapa karakteristik untuk device input gitu ya. Kita punya input dan punya output. Nah, yang inputnya pasti yang kalian pakai sekarang itu ya. Itu input di mana kita bisa mendengar, dan output juga ketika kita bisa suara kita bisa masuk ya, masuk ke dalam sistem. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Makanya di sini di layar tampilan awal kalian ini kan pertama kali yang tampil itu ada mic, ada web ya. Itu yang paling utama. Tadi juga dijelaskan bahwa yang paling sering kita gunakan itu tampilkan di depan layar ya, itu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik bahwa kita harus membuat atau perform terhadap apa yang bisa kita tampilkan itu di screen-nya itu sendiri. Jadi kita membuat atau merancang suatu form yang bisa ditampilkan di screen. Ini tadi dilihat, kalau misalnya kalian lihat ya, ada recording di sini ya, ada di sini ada interaksi juga, bahwa di sini dia memberitahukan bahwa you are presenting, berarti saya sedang mempresentasikan gitu kan. Nah, terus terlihat juga di sini ada beberapa audiens partisipan. Ini juga sama bentuk desainnya. Di sini ada juga beberapa tampilan untuk pesan kalau diperlukan. Jadi di sini kalau kita lihat di platform Meet ini, dia menampilkan yang sangat perlu kita, yang sangat penting yang yang digunakan oleh user. Nah, di samping kanan juga dia kasih beberapa more option. More option ini lebih ke option lain yang diperlukan, tapi opsional, berarti hanya pilihan saja. Nah, dia buatkanlah di titik 3 biru itu ya, biasanya itu bagian dari menu-menu lain, another optional menu seperti itu. Jadi tampilan juga sama. Terus to drag an object across the screen. Nah, gimana caranya pada saat kita membuat suatu objek agar bisa tampil ke screen gitu ya. Saya tunjukkan ini yang sedang kita gunakan saja untuk contohnya. Seperti pada saat kita mau mempresentasikan materi kita, di sini kan terlihat ya bahwa kita melakukan drag atau pemilihan gitu ya pada saat saya ingin pin atau unpin
atau saya ingin menampilkan suatu file yang ada di komputer device kita itu untuk ditampilkan, itu juga proses drag-nya itu juga sama. Nah, juga untuk men-tracking ya, juga mengikuti, nah ini objek yang sedang berjalan, ini juga sama. Terus selanjutnya memilih objek untuk diidentifikasi ya, diidentifikasi jika kita ingin fokus. Nah, biasanya di satu file tertentu ketika kita ingin fokus dia ditampilkan lebih warnanya lebih tebal atau hurufnya lebih besar atau berganti warna gitu ya, misalnya asalnya warnanya abu-abu, ketika kita klik, nah kalian boleh klik menu-menu di Meet kalian, ini yang sangat mudah saya berikan contoh. Ini ketika saya mau mute ya, ini gambarnya yang tadinya putih kan, mic-nya jadi berubah jadi berwarna ada abu-abunya. Itu juga memudahkan agar mengidentifikasi pada oh ya ini fokus ternyata ini kita mau menggunakan mic, atau pada saat dia present juga di sini ada tombol yang keluar berwarna biru kan untuk kita sedang present. Nah, untuk selanjutnya juga yang terakhir itu ini sudah sih tadi, itu track, follow, and moving udah, terus point and object on the screen yang juga sama. Ini juga kita menampilkan poin-poin apa saja yang akan kita tampilkan di screen. Tadi kan sudah dibahas ya di video sebelumnya bahwa poin yang diperlukan itu adalah menu yang diperlukan itu, yang ditampilkan di layar itu adalah menu-menu yang paling sering kita gunakan. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, mungkin hari ini saya sedikit bahas tentang ini saja menu untuk tampilan desain kalian. Nah, ini input device yang dimaksudkan tadi. Sudah tahu semua ya, mungkin ada yang nggak tahu. Ya semuanya, tahu semua ya. Saya rasa mouse, trackball ada yang tahu? Ada yang pakai nggak? Trackball, ada yang pernah pakai trackball? Trackball ada yang tahu nggak? Atau ada yang belum tahu? Belum tahu, Bu. Trackball, ada yang tahu trackball? Belum ada yang tahu trackball? Yang di bawah mouse bukan, Bu? Ya, tepat sekali. Itu mungkin karena kalian sekarang saya nggak tahu mau sekarang masih ada trackballnya nggak? Udah pakai infrared ya, nggak salah ya? Iya, Bu. Pernah lihat. Wah, pernah lihat. Nah, zaman dulu itu trackball itu dialah yang membantu untuk memindahkan ya, memindahkan kursor kita. Nah, itu input device juga sama. Kalau misalnya trackballnya biasanya kotor ya, saya nggak tahu kalian mengalami atau tidak. Tapi itu saya paling sering untuk membersihkan trackball saya itu dibuka ya, terus dibersihkan pakai kayu putih gitu kan, biar debu-debunya itu hilang dan dia bisa bergerak lagi, bergerak lagi seperti semula gitu. Nah, terus ada juga touchscreen. Touchscreen itu yang ada di screen, itu touchscreen ya. Ada juga touchpad. Di sini touchpad itu namanya apa ya? Ini yang saya gunakan ya, yang ada di keyboard kalian. Itu juga sama. Oh ini oke bukan touchscreen, graphic tablet or trackpad. Ada keyboard juga yang kalian gunakan ini. Nah ini juga penting ya, pengaruh. Voice, suara, gesture recognition kalau misalnya ada. Kalau misalnya kita bisa menggunakan salah satu aplikasi AI di mana gerakan kita itu bisa merubah menu gitu, itu juga boleh kalau misalnya mau. Itu untuk AI. Kalau misalnya kalian belajar atau pernah melihat ada game yang bisa menggerakkan pilihan dengan gerakan tangan kita ya, misalnya ke kanan ke kiri dari jarak jauh, itu juga bisa dari gestur gerakan. Kalau kanan dia akan, contohnya apa ya, ada yang bisa berikan contoh nggak? Gesture recognition. Jadi dia mengcapture gerakan kita, perintahnya itu kalau misalnya ke kanan atau ke kiri gitu kan, dia akan mengikuti signal ini kita. Kalian pernah pakai di game sebelumnya? Yang udah pernah? Yang buat VR itu ya, Bu? Iya, untuk VR. Pernah pakai di game apa? Belum pernah. Belum pernah ya? Ada yang udah pernah belum nyoba? Belum, Bu. Belum ya? Kalau
Berarti kalian nggak pernah main ke ini nih, apa, time zone. Ada time zone kalau nggak salah. Atau enggak, saya pernah lihat di game, di salah satu game yang ada di Telkom Building ya, yang ada di Jalan Riau STEM, itu ada game layar besar ya, di mana pengoperasiannya itu dari gestur gerakan tangan atau badan, dia mengikuti. Jadi kalau kita gerak, dia gerak. Ini juga sama gitu kan. Nah, terus ada facial expression. Pernah nggak lihat? Kalau kalian main TikTok tuh pasti pada tahu lah ya, facial expression. Seperti apa dia melakukan detection-nya terhadap ekspresinya. Misalnya contohnya, dia bisa ngasih contoh nggak? Pernah main, kalau saya sih paling mudah ngeliatin ketika kalian main TikTok ya, ketika dia tersenyum, dia akan klik OK gitu ya, terus ketika ada icon dia sedih, bener nggak? Muka kita harus disedihin, terus baru dia akan OK, berarti udah tepat. Atau misalnya pada saat kita senyum, marah gitu ya, atau manyun gitu ya, itu juga facial expression. Itu boleh kalian create untuk VR, virtual reality atau augmented reality. Eye tracking device juga sama. Ini pada saat kalian menggunakan biometrik, kalian semua sudah pakai ya rasanya sekarang untuk beberapa handphone yang grade-nya agak tinggi, itu sudah menggunakan face recognition ya, bener nggak? Iya. Ada yang pernah nge-riset nggak face recognition itu apa saja yang dia recognition, apa saja yang dia capture? Mungkin Atau wajahnya dari semua wajah, Bu. Semua wajah, apalagi kalau berminat nanti riset di RS ini. Apalagi selain wajah? Semua wajah. Selain wajah? Selain wajah apa? Pernah nggak ketika kalian capture untuk biometrik kalian, dia bertanya apakah kalian menggunakan kacamata atau enggak? Benar nggak? Ditanyain nggak? Iya, Bu. Nah, kenapa ditanyain? Karena menutupi mata. Nah, karena menutupi mata. Jadi lebih ke, kalau menurut saya, selain bentuk ukuran wajah kita yang sudah dia capture, sehingga ketika kita inputkan device kita, dia membuatkan similarity kepada ukuran bentuk muka kita sama bentuk mata. Karena yang saya rasakan, kacamata berpengaruh, terus ketika matanya dikasih shadow atau make up itu berbeda dengan mata yang tidak. Jadi ukuran mata ketika misalnya ketebalan mata ketika dia menggunakan make up dengan tidak juga berbeda. Nah itu dia nggak bisa detect. Jadi sama itu eye tracking device ini, bagaimana device untuk men-track mata kita, itu juga ada tools yang bisa digunakan, itu bisa kalian nanti gunakan. Fingerprint ini sudah sama, ini juga sama sekarang. Yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah, fingerprint itu sekarang untuk otomatisasi biometrik di akses finansial, biasanya itu paling pertama ya, akses finansial. Nah ini memang diperlukan ya untuk otorisasi user. Jadi tahun 2007 itu saya ngeriset tentang autentikasi akses kontrol untuk user di internet banking. Nah, dari 9 parameter yang saya ambil dari World Bank, itu salah satunya adalah akses kontrol dari sisi biometrik pada tahun 2010 ya kalau nggak salah. 2010, 2008-2010 tuh yang menggunakan biometrik perbankan masih sedikit gitu ya, karena harga aplikasinya pada saat itu masih mahal, teknologinya juga masih jarang, sehingga dari semua perbankan itu saya riset yang bank yang jadi case study saya itu belum menggunakan biometrik. Jadi keseluruhan dia sudah melakukan akses kontrolnya pada termasuk PIN, user, password gitu ya. Itu
sudah megang, tapi biometrik yang mereka gunakan. Tapi sekarang saya lihat semua perbankan sudah menerapkan ya. Kalian bisa lihat saya menggunakan 2 bank mobile banking. Bank saya sebutkan aja nggak apa ya. BNI itu dia sudah menggunakan 2 otorisasi untuk akses kontrol, untuk mata sama untuk fingerprint sama face recognition. Kalau Bank Mandiri dia hanya masih menggunakan biometrik untuk fingerprint saja. Jadi sekarang kalau dulu kan kita pada saat menggunakan mobile banking kita harus inputkan PIN atau ID ya, user. Kalau sekarang udah tinggal akses otorisasi akses usernya itu sudah tinggal kita perlihatkan, dia otomatis akan konfirmasi. Jadi sudah sekeren itu UI kita ya, sehingga memudahkan user memang betul-betul menggunakan menu yang sudah kita desain. Dan sama handwriting juga sama, fingerprint, handwriting berarti dia menggunakan format pada saat kita bisa menuliskan input device, biasanya pakai pen atau light pen segala macam ya, dimana itu ada aplikasinya juga, dimana kita bisa menginputkan device kita itu dengan tulisan kita, sehingga seperti kita menulis secara langsung di keyboard, seperti itu ya, handwriting. Itu biasanya ada device juga yang diinputkan, apapun itu mau pakai device atau device-nya dalam bentuk tools. Saya lihat sih ada toolsnya juga, sehingga saya pernah masuk itu ada tools juga yang ketika kita menulis gitu ya, seperti kita menulis sebenarnya di papan tulis gitu. Atau juga bisa menggunakan salah satu device kayak light pen atau trackpad, apa ya saya namanya lupa itu. Pokoknya ada device yang khusus untuk input device. Bentar saya izin mau cas dulu ya sebentar. Oke. Nah, ini input device yang menjadi salah satu bagian desain kalian nanti. Input, ini contohnya ya. Ini untuk proper input device yang diperlukan pada saat kalian ingin mengconnectingkan menu kalian dengan perangkat device. Sini ada trackball, ya. Ini kebetulan trackball-nya yang di atas juga sama ya. Lebih ke untuk dia bisa melakukan mouse-nya untuk menggerakkan mouse-nya itu sendiri. Ini tapi harus dipertimbangkan juga ya pada saat memilih perangkat input yang kalian gunakan, ini harus disesuaikan juga dengan menu yang diperlukan, apakah diperlukan atau tidak, apakah bisa diterapkan atau tidak, apakah fleksibel atau tidak. Jika tidak, jangan dipaksakan karena nanti akan mengganggu mengganggu sistem kalian. Jadi kayak misalnya nggak semua orang memerlukan face recognition, tidak semua orang menggunakan biometrik karena teknologinya juga masih tinggi ya. Nah, itu juga salah satu apakah tepat diterapkan pada lingkungan kita atau tidak. Ini menjadi feedback buat kita dari karakteristik yang biasa, user yang biasa menggunakan menu. Jadi, kita harus bisa memilih bagaimana meminimalisir error sama bagaimana memaksimalkan apa yang diperlukan oleh user. Jadi, karakteristik tugasnya harus kita sesuaikan, kita lihat panduannya, terus karakteristik user, terus lingkungan, perangkat kerasnya juga, device-nya juga,
sama fleksibilitas. Jadi semua memudahkan user untuk menggunakan sistem. Bagaimana device ini bisa meminimalisir ya di sini pergerakan tangan dan mata, sehingga suara bisa digunakan, mata bisa digunakan, jadi kita nggak harus mengklik klik yang lainnya. Guideline untuk pointer juga sama ya. Nih, pointer ini diusahakan harus terlihat. Saya nggak tahu terlihat di ini kan atau tidak. Nah ini harus terlihat, kontras dengan background. Terlihat nggak nih? Saya perbesar. Ini kan pointernya ini jangan sampai tidak terlihat di layar. Jadi pilih warna yang kuat ya, yang kontras sehingga dia bisa terlihat. Ukuran juga yang konsisten ketika bergerak sehingga tidak berubah-ubah. Ini juga sama, area hotspot harus mudah dikenali posisinya. Nah, menentukan posisi pointer itu ada di mana, bentuk pointer yang digunakan, ya standar lah ya, jangan sampai boleh sih kita desain rancang berbeda, tapi kita memudahkan agar seluruh orang paham apa bentuk-bentuk pointer yang sudah kita desain. Nah, kalaupun mau pakai animasi ya animasi jangan yang terlalu banyak gerakan, karena terlalu banyak animasi biasanya suka agak mengganggu sistem juga ya, karena pergerakannya itu mengganggu kecepatan juga biasanya. Jadi animasi kalaupun diperlukan ya tidak untuk yang poin main atau yang utamanya. Biasanya kalian suka rubah-rubah tema untuk dem atau apa ya bacanya, tema untuk komputer kalian kan. Nah itu kan bisa ada pilihan untuk pointer ya, macam-macam pointer, atau kalian boleh install bentuk-bentuk pointer yang kalian sukai. Kalau zaman dulu saya suka ganti-ganti pointernya, ada macam-macam, ada dinosaurus, ada bentuk tangan segala macam gitu kan. Nah itu bagian dari opsional pada saat kita ingin menyenangkan si usernya itu sendiri. Nah, tadi ada input, sekarang ada output. Output itu yang kalian lihat di depan kalian sekarang ya, sehingga dia bisa keluar dan tampil. Nah, ini akan berhubungan dengan layar, di mana layar itu nanti bisa menghasilkan gambar, menghasilkan warna, sama ukuran. Speaker juga sama, ini menjadi output karena dia menghasilkan suara yang bisa saya dengar. Makanya pada saat kalian mau menggunakan Meet, dia suka meminta confirm ya, tes mic sama tes speaker. Nah, ini juga sama. Ini diperlukan untuk desain pada saat kita membuat suatu sistem. Penggunaan sound ini bisa berupa simbol beep, musik, atau sound effect. Kalau di sini dia kayak seperti beep aja, tampil atau mau ada orang yang mau input atau mau masuk ke sistem atau mau bergabung, itu dia ada suara beep. Atau misalnya ada yang mau di admit juga ada suara beep, itu juga sama. Challenge-nya bahwa dari beberapa aplikasi yang kita gunakan saat ini biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, biasanya kayak trackpad MacBook, trackpad Windows, trackball BlackBerry, ThinkPad ini sama. Ini challenge-nya. Jadi kalian boleh analisis apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Boleh dong share kira-kira menurut kalian ada yang pakai Mac nggak di sini? Apa sih kekurangan dan kelebihan untuk trackpad MacBook? Ada yang mau share? Kalau ada yang pakai Mac? Yang kalian rasakan kalau kalian menggunakan trackpad MacBook? Ada yang menggunakan MacBook nggak di sini? Nggak pakai Bu saya Bu. Nggak ada ya? Nggak ada yang pakai ya? Nggak pakai Bu. Oke. Kalau trackpad Windows, kalian pakai semua rata-rata ya? Apa kelebihan dan kekurangannya?
Windows. Sebenarnya hampir sama ya ini. Dan mungkin lebih ke device perangkat kalau laptop ya, setahu saya. Ada yang dulu pernah pakai BlackBerry? BlackBerry kayaknya zaman dulu banget ya ini ya. Pernah ya? Muhammad, boleh? Iya. Muhammad Hafid. Pernah, Bu. Hilmi pernah ya? Oke. Hafid, BlackBerry dulu tipe apa yang digunakan sama Hafid? Kayaknya udah lama banget, berarti kamu udah pakai handphone lama banget ya kalau gitu. Iya, Bu. Oke, dulu BlackBerry tipe apa sehingga menggunakan ada trackball-nya? Tuh Saya saya pakai yang BlackBerry Onyx yang pakai trackpad, Bu. trackpad atau trackball? Trackpad, Bu. Trackpad ya, Aji juga udah pernah katanya ya pakai trackpadnya itu sendiri. Nah, yang trackball itu udah lama sekali ya kalau di BlackBerry. Contohnya nanti kalian boleh lihat BlackBerry tipe apa ya, saya lupa. Jadi dia selain ada menu untuk pilihan menu ya, yang dalam bentuk apa namanya touch itu ya, apa namanya yang keyboard touch itu seperti itu. Tapi ada juga ada trackball-nya juga di sana, di mana kita bisa putar pemilihan menunya menggunakan trackball-nya. Jadi nanti mungkin saya akan perlihatkan kalau misalnya sempat ya, agak lama. Tapi kalau yang trackpad dia, trackpad dia berbentuk kotak itu ya, Hafid ya. Iya, Bu. Jadi apa kalau kekurangannya menurut Hafid? Ada kekurangannya nggak? Justru lebih bagus dari trackball sih, Bu. Kalau trackball katanya malah lebih rawan rusak. Ya, trackball sering harus diganti, kadang bisa copot juga itu ya. Yang saya bilang tadi karena kena debu, dia kan kayak dari karet gitu ya, kayak dari karet. Jadi memang teknologinya juga trackball dulu, setelah itu baru trackpad. Pasti harusnya lebih baik ya dari sebelumnya atau teknologi sebelumnya. Oke, kelebihannya membantu juga ya, membantu juga. Nah, satu lagi deh, yang udah pernah pakai track point ThinkPad. Ada yang pakai ThinkPad nggak di sini? Nah, ini sebenarnya mirip-mirip trackball ini. Track point ThinkPad. Ada yang pakai ThinkPad itu di Lenovo atau XP, saya lupa. ThinkPad. Nah, ini bisa kalian pakai untuk Arduino juga ya. Ini kalau kalian mau lihat nih, saya perlihatkan untuk yang BlackBerry. Nggak tahu kalian ingat atau enggak. Oke, nggak mau dia. Nah, ini kalau mau lihat. Nah, ini yang trackball. Kelihatan? Yang tengah ini nih. Nah, ini yang trackball. Jadi dia berbentuk bola lah ya. Untuk memindahkan menu 1, menu 2. Ini menu-menu yang lainnya. Ini zaman, saya nggak tahu kalian kenal handphone ini atau tidak. Tapi di zamannya ya sangat elegan sih. Sekarang mungkin sudah mulai sedikit orang yang menggunakan. Jadi semakin banyak yang saya analisis, semakin banyak menu yang dia tampilkan itu meribetkan diri dia sendiri. Kalau menurut saya. Tapi setiap orang boleh berpendapat ya. Saya lihat seperti itu. Semakin simpel menu, semakin ringan dan semakin lancar gitu ya penggunaan di sistemnya. Jadi
kalau menurut saya kenapa Apple itu ringan, kenapa dia elegan, karena tidak terlalu banyak menu yang dia tampilkan, tapi lebih ke apa yang diperlukan oleh user. Jadi pada saat peralihan dari Windows ke Mac itu memang agaknya kelibetan karena biasanya semua yang ingin diinginkan di Windows ada itu kan tinggal kita gunakan. Nah, kalau di Mac hanya terbatas yang dia tampilkan karena dia hanya menampilkan bagian yang diperlukan yang sering paling banyak digunakan oleh user. Berikutnya kalaupun kita perlukan kita boleh tambah gitu. Jadi opsionalnya itu dengan kita menambah dan bentuknya juga nggak bentuk icon ya, tapi lebih ke teks bar seperti itu. Nah, selanjutnya ini bahasan selanjutnya itu lebih ke desain proses untuk screen based control ya. Ini lebih ke mengontrol layar. Bagaimana kita membuat suatu menu yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin memilih atau menerapkan kontrol berbasis layar. Nah, biasanya ada beberapa challenge ya yang digunakan pada saat kita ingin menerapkan untuk screen based control ini. Karena di sini ada satu elemen screen ya yang harus juga bisa disesuaikan dengan kondisi ukuran layarnya itu sendiri. Grafik objeknya, propertiesnya itu juga sama. Jadi fungsinya ini harus kita enter, select, terus kita seleksi, kita pilih, baru nanti kita tampilkan dan kita proses untuk konstekstual si layar Windows-nya itu sendiri. Jadi contohnya sih kalau saya mau berikan contoh ya untuk yang screen based control ini tampil nggak? Oh, belum tampil ya. Saya tampilkan. Ada kesulitan nggak di tugasnya? Sambil saya bahas. Kemarin bikin mockupnya udah oke? Saya tanya sebentar. Jadi bagaimana screen based control ini bisa mengidentifikasi ya karakteristik sama layar kontrol ya yang tepat bagi pengguna serta fungsi dan tugasnya itu apa saja. Ini lebih ke mengizinkan bagaimana kita memilih atau menggunakan dari fungsi screen-nya itu sendiri. Terus perubahan apa yang diperlukan pada saat kita ingin menginputkan apapun itu nilai atau perintah dalam screen. Dan kira-kira komponen apa saja yang tampil di screen ya, itu kayak teks atau gambar gitu, juga sama. Ini perlu kontekstual untuk layar Windows-nya yang perlu dipikirkan. Nah, ada contoh operable button ya. Operable button ini lebih ke pengendalian, ini contohnya yang saya tampilkan deh. Saya sedikit bahas. Nah, ini. Sebentar. Sebentar saya izin.
udah bisa. Ini saya tampilkan lagi untuk ini operable button ya. Ini lebih ke mengendalikan atau tampilan dalam bentuk persegi ya, dalam bentuk persegi. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk untuk menu kita mengontrol itu sendiri, ini lebih ke menunjukkan label yang terdiri dari sini ada teks OK, teks cancel ya. Ini ada bentuknya persegi panjang. Ini untuk mengendalikan layar ya dalam bentuk label button persegi panjang juga sama. Di sini ada toolbar button yang contohnya itu seperti itu. Terus juga Terus juga ini ada probable button lainnya, bisa kalian lihat. Keuntungan sama kekurangan dari button persegi ini ya. Biasanya ini memudahkan kita untuk mengingat menu-menu apa aja yang ada kan seperti itu, pilihan yang tersedia. Ini keuntungannya. Terus ukurannya bisa kita ukur sesuai dengan custom, sesuai dengan apa yang diperlukan gitu ya. Terus juga kemudahannya bisa selalu terlihat ya dan mudah digunakan. Bisa juga kita set ukuran buttonnya menjadi 3 dimensi tadi. Di sini ada 3 dimensi nggak ya? 3 dimensi ya, sehingga bisa tampil dan memberikan efek feedback visual dengan gerakan tombol yang kita aktifkan. Dan lebih cepat pada saat kita menggunakan menu ya. Kalau misalnya kita punya urutan pull down, nah itu kita tinggal pilih, tinggal klik, klik, klik seperti itu. Nah, tapi kekurangannya di sini bisa dilihat bahwa dia menghabiskan ruang layar kalau misalnya ukuran cukup besar. Terus juga membatasi jumlah ukuran, ini juga bisa sama akan saya tampilkan. Jadi dia hanya bisa menampilkan karena ruangannya misalnya ukurannya hanya segini gitu ya. Nah, paling kita bisa menampilkan beberapa menu, hanya beberapa menu saja. Sehingga dia membatasi jumlah menu button yang akan kita tampilkan. Ya intinya ruang ini deh ukuran. Jadi kekurangannya itu membutuhkan ukurannya itu menghabiskan ruang layar. Jadi itu juga menjadi kekurangan untuk area ini. Nah, sehingga membutuhkan pointer juga pada saat memilih. Ini kekurangannya. Tapi kelebihannya ya tadi mudah dilihat dan bisa langsung digunakan. Contohnya ya, kayak Windows. Nah, terus ada text entry. Text entry-nya juga sama. Ada text entry, kita lihat di sini. Selanjutnya, nah ini untuk Windows, tadi yang sudah kita bahas. Terus ini operable button, contohnya seperti ini, apply tadi ya, on off. Kalau di kita operable buttonnya lebih ke kalau mau present aja. Option menu di sini ya. Nah, terus selanjutnya nanti kalian bisa tambah-tambahkan yang lainnya. Nah, ini untuk text entry. Ini ada contohnya, di mana kita bisa menginputkan teks pada menu yang akan kita jalankan. Ini text entry. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa kalian baca, dia lebih fleksibel ya, kelebihannya. Mudah digunakan ya. Tapi memang kekurangannya itu juga sama. Tadi kalau ada kelebihan ada kekurangannya, berarti dia
area scope-nya itu juga terbatas ya. Kategorinya juga kadang kalau misalnya kita tidak tepat menjadi menyulitkan kita sendiri. Ada lagi yang lainnya itu ini selection control, ini untuk menampilkan screen ya kalau kita memilih pilihan. Ada radio button, checkbox, ada list box, list view, drop. Ini kalian nanti bisa lihat lah ya contoh-contoh untuk button pilihannya. Ini yang pelet untuk warna, memudahkan juga pada saat kita ingin memilih. Ini yang list box, ini yang drop down on pull down, ini pilihannya kanan kiri. Di menu PowerPoint kalian juga nanti terlihat nih ada menu pull down. Klik, ini juga sama yang pinggirnya. Ini kombinasi dari selection control dan entry. Jadi kita bisa input di sini, juga bisa kita scroll ke bawah. Kalian lihat nggak ini? Nah, ini ya. Kita input di sini, entry. Ini juga bisa kita scroll, ini gabungan keduanya. Ini sebenarnya sih contoh-contoh menu entry aja sih. Nah, ini ada operable untuk control lain. Ada bentuk slider pada saat pemilihan. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin menampilkan kalau di Meet kalian pada saat kalian ingin menampilkan foto ya atau bentuk layout itu kan dia kasih contoh slider ya, dimana pada saat biasanya dia setting di tengah. Kalau misalnya kita ingin lebih banyak melihat audiens kita tarik ke kanan, kita press terus kita move ke kanan. Ini dalam bentuk tab pilihan, ini data picker untuk yang tanggal, jadwalan date. Nah, ini untuk preview. Ini biasanya ada di Explore atau file manager kalian. Contoh-contoh aja. Nah, ini untuk custom pilihan. Ini lebih ke bagaimana kita memberikan kontrol yang bisa kita custom sendiri. Kayak layar yang ada di laptop kalian, itu kalian bisa pindahkan posisinya ke depan atau misalnya bisa kalian pindahkan ke bawah. Di sini ya, untuk layar bawahnya itu custom, jadi bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang lainnya ini sama aja sih. Presentation control, ada static, group, kolom, ada balloon, ini juga sama. Terus ini contohnya ya, ini yang group, ini yang static, ini group box. Ini yang bentuk static untuk pada saat dia memberikan tampilan static, ini untuk dalam bentuk kolom. Ini dalam bentuk tool tips ya. Ini sama, pada saat kita ingin menginputkan suatu tips, kita boleh inputkan di sini. Ini untuk progress indikator pada saat kita download ataupun upload, dia suka ngasihkan berapa persen progress kita, ini progress indikator namanya. Lainnya sama sih. Jadi pilihlah kontrol yang mudah digunakan sesuai dengan tugas ya yang kalian gunakan. Terus juga selanjutnya apapun yang kalian gunakan tersebut ya bisa bermanfaat atau bisa digunakan dengan mudah oleh si user. Intinya sih seperti itu. Nah, ini. Jadi untuk tampilan terlalu banyak kontrol pilihan ini memungkinkan, tapi memang menjadi satu memakan ruangan juga. Kadang kalau misalnya tidak menu yang digunakan itu tidak terlalu sering digunakan sesuai dengan habit si usernya ya juga sayang. Jadi kita harus pikirkan dulu kepentingan desain yang kita buat ini lebih ke apa yang diperlukan oleh user. Nah, baru nanti kita memilih kontrol mana yang lebih tepat untuk menu yang akan kita desain, untuk sistem yang akan kita desain.
lebih ke standarnya, terus total number untuk aplikasi perintah yang kita gunakan. Nah, kita harus pikirkan itu lebih ke frekuensi pada saat kita menggunakan, ya, serta kira-kira habit user yang karakteristik yang biasa menggunakan. Seperti itu sih. Jadi sekilas ya tentang bahasan untuk materi hari ini, di mana materi hari ini membahas tentang bentuk desain tampilan dalam bentuk interaktif, proper interactive device sama selected sama screen based control. Nah, untuk tugas kalian sendiri, kira-kira ada yang mau dibahas? Kita punya waktu sekitar 20 menit ya, sampai 30 menit untuk pembahasan tugas. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sekalian saya cek tugasnya ya. Kalau mau ditanyakan boleh ya langsung. Saya mau tampilkan dulu progres kalian, kita bahas kurang lebihnya seperti apa. Tugas minggu 4. Nah, minggu kelima ini lebih ke tambahan ya. Lebih ke tambahan. Sebentar. Oke. Nah, kalau saya tampilkan di sini untuk progres kalian. Ya. Saya mau cek keseluruhan. Minggu tadi malam tuh saya sudah cek untuk yang IMK 02. Nggak bisa di sini. Jadi ada beberapa yang belum attendance-nya belum lengkap ya. Tapi yang saya lihat sih banyak kan video, nggak ngeklik video. Jadi nggak ke checklist, videonya tidak di selected, sehingga attendance-nya nggak checklist hadir gitu. Jadi emang yang kelas ini banyak parameter untuk attendance compliance-nya bisa terchecklist hadir. Tapi kalau saya kehadiran dari minimum dari tugas gitu ya, itu bisa saya tolerir. Tapi untuk yang kalau videonya nggak sempet, saran saya sih dibuka ya, dibaca. Atau ditonton biar lebih jelas. Jadi nggak nanya dulu, tapi dibaca dulu. Kalau saya lihat ya di sini untuk kehadiran, sebentar, saya tampilkan. Minggu keempat ya. Minggu kelima. Nah ini yang kemarin. Minggu keempat. Nah ini minggu kelima. Ini rata-rata sudah. Nah tapi rata-rata nih ada yang videonya belum ditonton gitu ya. Boleh nanti diaktifkan, dilengkapi. Forumnya ada yang belum isi video nih. Ini boleh dilengkapi ya. Ini berpengaruh ke sini nih nantinya. Kalau kalian nggak lengkapi semua, jadi attendance-nya dia nggak akan bisa checklist. Padahal diperlukan aktivitas ini untuk melengkapi kehadiran kalian. Jadi yang belum ditonton videonya, silakan ditonton. Tapi rata-rata udah lengkap ya kelas ini, rajin-rajin semuanya, alhamdulillah. Tugas-tugas sudah masuk semua. Ini tugasnya, ini kuis sudah mengerjakan, forum. Forum ada beberapa juga yang belum reply.
Tapi ini keadaan kalian bagus. Saya nanti share di grup ya untuk kehadiran ke-5. Ini untuk kehadiran ke-6-nya boleh nanti kalian lengkapi, masih kosong. Baru ada beberapa yang sudah ngecek. Jadi kalau yang kehadiran ke-5 nggak ada video, jadi kalian aktifkan compliance activity-nya di forum, tugas sama kuis saja. Itu udah jadi attendant, tidak ada videonya. Nah, yang minggu kemarin boleh videonya diklik untuk kehadiran ya. Oke, nah sekarang saya cek untuk tugas ya. Tugas minggu kemarin. Bu mau tanya tugas yang buat sekarang, Bu. Oke, tugas sekarang itu memilih, bentar. Saya bentar cek minggu 5 dulu ya, minggu ke-5 dulu ya. Untuk yang tugas kemarin, bentar saya cek. Mungkin sedikit saya bahas ya. Untuk tugas, kuis sudah semua. Ini. Oke, keren nih kelasnya nih. Nah, ini cara saya nge-grade ya. Belum semua saya grade. Tapi tugas 5 ini mewakili keseluruhan untuk grade karena dia berurutan ya sampai nanti di akhir. Makanya saya belum nilai satu-satu nanti di akhir karena saling berurutan. Nah, ini mockup yang tugas Arfa ya. Saya berikan contoh. Jadi Arfa membuat menu mockup-nya. Waduh, udah bagus ini ya. Bikin apa rencananya Arfa? Bikin aplikasi apa? Keren banget ini. Arfa hadir? Oke, kalau nggak Arfa belum bang. Oke, ini yang Syaraihan ada? Syaraihan bikin. Oke, Syaraihan bikin. Ini dilengkapi kayak gini ya. Dikasih apa? Dikasih cover lah ya, biar ketahuan mau bikin apa nih. Kalau Syaraihan bikin untuk Syaraihan belum cerita nih mau bikin apa nih? Kalau saya pengen bikin aplikasi untuk membantu olahraga gitu sih, Bu, buat Aku tracking. belum bikin mock-up-nya ya, ini belum dapat loh. Ah, udah ada, Bu, di bawah, di dalamnya. Apa Oke. nggak kebaca? Nggak baca kayaknya. Nah, Emang agak kegedean sedikit sih, Bu, soalnya ada beberapa foto kan. nah Biar itu dia. Kemarin banyak yang kesulitan dengan ukuran file ya, yang nggak sesuai Iya. dengan MS. Saya bingung. Ukuran kalian sebesar apa gitu, kok sampai nggak masuk ke ini. Nanti di-convert aja deh. Di-convert. Oke, Bu. Di-convert. Saya tidak tahu seberapa kompres ya aplikasi yang kalian gunakan, seberapa dia bisa memotong kompresi kalian. Tapi coba deh dikompresi. Biar nggak harus email, karena kalau email kececer khawatirnya saya nggak tahu ini kelas mana gitu. Ini bikin aplikasi apa, Rehan? Bikin aplikasi kayak untuk tracking olahraga gitu, Bu, sama asisten olahraga gitu. Tapi saya ngambil fungsi contoh menu yang sudah, contoh tools yang sudah ada apa? Tools yang udah ada yang saya ambil itu untuk tracking lari sih, Bu. Oh, oke. Terus? Habis itu nanti dia juga bisa asisten. Cuma yang saya fokusin sih cuma di tracking untuk berolahraga, tracking lari sih. Oke, tracking larinya. Sehingga manfaatnya apa buat user? Buat user karena kemarin dari Persona kan kebanyakan hobi berolahraga, Bu. Oke. Jadi dia bisa mengkadar gitu. Jadi bisa dihitung dia sudah berolahraga sejauh mana, kalorinya sudah terbakar berapa, sejauh mana gitu, Bu. Oke. Kamu sudah sampai ke sana mikir. Hebat. Oh, ini ya. Iya, Bu. Waduh. Iya, Bu. Kenapa pemilihan warnanya hitam? Kenapa memilih bentuk menu seperti menu ini? Kenapa pakai ini? Nah, itu yang perlu kalian justifikasi ya. Iya, Bu. Nah, ini kan ada menu-menu yang tadi sudah kita pelajari itu kan. Ada Iya, Bu. beberapa tampilan menu yang tadi sempat sudah kita bahas. Ada bentuk group box kan, ada static text. Nah, yang kalian pakai yang mana gitu. Ada control
ada top picker, ada pull down, kan itu. Ada selection, ada checkbox. Nah, ini kan yang digunakan ya. Button, radio button, list box, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu di justifikasi. Kenapa? Nah, sebenarnya justifikasi kalian tuh lebih mudah kalau misalnya kalian lihat fungsi kekurangan dan kelebihan yang ada di slide ya. Nah, itu bisa menjadi justifikasi kalian. Kenapa pakai ini, gitu ya. Ini udah bagus nih. Oke, jadi ada starting track-nya. Nanti kamu ngambil ininya, track-nya seperti apa? Itu kayaknya dari ini sih Bu, cuma nge-track aja dari Google, mungkin pakai track. Nge-link ke Google, oke. Nanti baru diambil untuk dia mengukur jarak ya. Iya Bu, seperti itu sih kurang lebihnya. Silahkan nanti dimodifikasi ya dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Kalian cari di GitHub untuk aplikasi-aplikasi yang sama sehingga kalian bisa modif custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, itu memudahkan biar kalian nggak dari nol sama sekali ininya. Jadi kita sudah banyak tools bantuan untuk coding kalian. Nah, silakan dimaksimalkan dan dicoba diekspor. Oke, sudah oke nih. Ya, Syaraihan Hegi. Panggilannya apa ini? Boleh Syah, boleh Hegi Bu. Oh, Syah. Biasanya kalau sama keluarga dipanggil apa? Syah. Kalau sama keluarga sih dipanggil Rehan Bu. Cuma kalau guru sama teman-teman biasa manggilnya Syah atau Hegi Bu. Oke, saya panggil Rehan aja deh. Oke, nah ini satu lagi deh ya. Priyoga Sugeng. Bikin desain user interface untuk, sebentar saya harus download, dia nggak mau tampil di screen. Priyoga, hadir nggak? Oh, Priyoga udah bikin bisnis. Yang tadi Rehan bikin bisnis prosesnya ya, tambahin ya. Sudah ada Bu di tugas sebelumnya. Oh, oke. Oke, oh ya, nanti di akhir ya baru digabung ya. Iya Bu. Mantap. Oke, Priyoga ada nggak sekarang? Saya mau lihat mock-up-nya deh. Oke. Kenapa bikin, oh ini contoh saja. Priyoga ada? Priyoga nggak ada. Priyoga nggak hadir. Sebentar. Continue, saya belum creating. Oke. Indra ada nggak? Indra Wahyudi. Indra Wahyudi nggak ada. Rida ada? Rida Novia? Putri Esther? Putri ada nggak? Coba saya cek di Classroom. Putri nggak ada juga. Oke, selanjutnya. Hafid Lazuardi ada? Hafiz Lazuardi? Tidak ada Bu. Tidak ada juga. Oke. Ini Hafiz nggak ada. Ada yang mau sambil discuss ya, sambil saya cek? Mau tanya boleh? Oh ya tadi ya, tugas yang sekarang ya? Sebentar. Oke. Ya, Bu. Oke, saya bahas yang tugas hari ini. Ini kan kita suruh bikin, kita disuruh membuat, kenapa nggak mau naik ke atas? Nah, minggu ke-6. Kita minggu 6 ya sekarang ya. Minggu depan terakhir dan UTS di minggu ke-8. Minggu 6 ini sebenarnya masih pembuatan mockup juga, cuman ada penambahan. Kalau sebelumnya kalian misalnya merasa kurang tepat gitu ya,
Dan ternyata kita bahas tentang screen dan select kan untuk minggu ini. Apakah ada yang mau diperbaiki nggak dari step sebelumnya gitu kan. Jadi mockup yang sudah kalian buat sebelumnya itu kalau misalnya mau diperbaiki silahkan diperbaiki di tugas yang baru. Terus dibuat alasannya kenapa kalian merubah desain UI yang sudah dibuat. Itu aja sih. Jadi masih melanjutkan sampai nanti di minggu ke-7 ya. Minggu 7 itu kita akan bahas tentang nah ini membahas tentang command line ya. Membahas tentang command line. Nah, ini minggu ke-7 kita untuk minggu depan. Kalau misalnya saya ambil ini kita akan membahas tentang UI ya untuk step selanjutnya yaitu tentang pesan clear text and pesan message ya sama provide effective untuk feedback. Nah ini nanti akan jadi menu desain proses akhir kalian sebelum semua tugas yang sudah kalian buat itu dikumpulkan. Nah, sekarang untuk menu tampilan diperbaiki setelah kita belajar untuk menu select dan menu screen. Input device yang diperlukan ada nggak tambahan mockup yang akan kalian tampilkan atau tambahkan. Nah, kalau misalnya ada perubahan, kalian tambahkan di tugas yang sekarang. Kalau bisa sudah mulai direkap ya, bisnis prosesnya, mockup segala macam sambil kalian rapikan sehingga nanti pada saat di pertemuan ke-7 ya, 8 itu sudah bisa dikumpulkan semua. Jadi untuk minggu depan kita akan bahas tentang clear text dan message. Message-nya ini lebih ke bagaimana kita merancang suatu pesan ya dalam bentuk teks dan bentuk pesan sesuai dengan prinsip UI yang sudah diperlukan. Ini ada beberapa panduan pada saat kita menulis teks dan pesan, terus bagaimana menulis teksnya, bagaimana mendapatkan feedback, bagaimana guidance dan asisten ya. Terus contoh-contoh kasus feedback dan kasus guidance dan asisten ini ada di pertemuan selanjutnya. Ini masuk ke step 9. Nah, ini juga sama. Nah, jadi kita nanti belajar tentang bagaimana panduan dalam penulisan teks dan pesan. Itu nanti ada readability, ada fokus terhadap readability apa yang kita tulis, terus bagaimana memandu apa yang kita tulis, terus memilih kata-kata yang tepat gitu ya. Sehingga ada misalnya di sini ada you, ada rec, ada record misalnya, ada you are presenting, ada might, ada okay, ada nah itu dalam bentuk teks. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa tugasnya ini membantu sedikit demi sedikit kalian membangun suatu desain untuk perangkat aplikasi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Bu, EMK nanti ada UTS, Bu. MK ada UTS. Bentar, saya cek. Kalau di sini pertemuan 8 itu review ya. Pertemuan 8 kita itu mereview progres. Saya langsung tanyakan ya. Apakah hanya mengumpulkan tugas saja atau ada UTS dalam bentuk yang ganda atau apapun? Sebentar saya tanya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Atau hanya review progress saja? Saya sedang tanyakan ya. Ada yang kesulitan nggak? Mendesain mockup, membuat bisnis proses, membuat hierarki, ada yang kesulitan nggak? Kalau saya rasa kelas ini
nggak ada masalah ya, user persona juga oke, bentuk-bentuknya aja mungkin. Boleh ada yang mau tanya? Silakan masuk. Ini Bu suka yang kemarin tuh bingung Yang mana? struktur menu sama apa namanya navigasinya Bu. Yang navigasinya bingung Bu. Mau pakai yang mana gitu ya? Nah, gimana jelasinnya? Untuk justifikasi kenapa gitu. Ya sama makainya gitu yang mana bingung. Kalau menurut saya sih untuk mempermudah, makanya saya bilang untuk mempermudah kalian mendesain, jangan semua kita pikirkan sendiri, tapi kita mereview beberapa menu yang sudah ada. Tadi saya lihat yang punya Rehan itu udah terlihat Rehan, saya tidak tahu ya apakah orang bisa berimajinasi sendiri tanpa dia melihat contoh, tapi harus dilihat kamu suka menu yang mana yang sering kamu gunakan, nah adopsi aja gitu. Nah untuk justifikasi itu kan tugas saja, lebih ke penguatan. Kalau misalnya kenapa pakai menu ini, kenapa pakai navigasi ini, kenapa memilih selected ini, kenapa memilih screen based ini, kan gitu ya. Nah sebenarnya yang saya bilang tadi untuk memudahkan menjawab tugas justifikasinya, lebih ke kalian baca modul kalian, kelebihan dan kekurangan dari menu tersebut itu apa. Nah itu bisa jadikan kalian landasan untuk menjustifikasi gitu. Sebenarnya mudah untuk membuat alasan kenapa kalian pilih itu ya. Lebih kita masuk lagi ke slide. Di slide kan ada tuh kelebihan dan kekurangan menu ini, menu ini, menu ini. Nah kalian buat dulu aja menu yang kalian rasa pas dan cocok yang diperlukan, dan biasanya memang kita melihat dari aplikasi atau tools yang sudah ada, referensi beberapa tools yang sudah ada, kalau perlu paper-paper yang sudah ada, itu bisa jadi referensi. Jadi jangan semua dipikirkan sendiri, karena kita kan belajar. Nah, berarti kita harus bisa melihat beberapa menu yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi jangan semuanya kita pikirkan sendiri, pusing nanti kalau kayak gitu. Ya, coding juga anak IF tuh harus pinter-pinter inilah ya. Coding juga sebenarnya udah banyak coding yang sama ya, similar. Nah, tinggal kalian custom saja. Bentuk menu misalnya, saya suka nih, saya pasti kalian di kepala kalian sangat suka dengan menu tampilan A, menu tampilan aplikasi B dan C. Boleh diadopsi ya, tapi jangan blok-blok sama, rubah kayak warnanya gitu ya, rubah kata-katanya yang sesuai dengan passion kalian, atau yang lebih banyak digunakan sama, kalau misalnya lebih ke aplikasinya perempuan ya warna-warna perempuan. Kalau misalnya kayak tadi sport gitu ya, Rehan menampilkan warna hitam gitu ya, itu mungkin Rehan punya alasan kenapa memilih warna tampilan hitam, itu nanti boleh dijustifikasi. Jadi setiap apa yang kalian desain itu harus dipertahankan argumennya, sehingga ketika orang bertanya, oh iya maksudnya ini, tapi lebih ke bagaimana kebutuhan usernya itu sendiri. Jadi kita lebih mementingkan kebutuhan user. Nah, biasanya arsitek itu kan kalian ya, itu punya fashion sendiri-sendiri, dan biasanya itu bisa, setiap arsitek itu punya fashion sendiri, khususnya untuk di tampilan desain warna ya. Nah itu biasanya bisa mewakili dari seseorang yang mendesainnya, itu juga sebenarnya bisa. Tapi pada dasarnya kita pikirkan kebutuhan dari si user yang paling utama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tadi yang bertanya siapa? Saya lupa. Bu, waduh. Wahyu. Nah, Wahyu. Fuad, Bu. Sorry, siapa? Fuad. Ya. Fuad, jadi kira-kira kebayang nggak, Fuad? Ya, cukup. Ya, jadi menunya itu Fuad jangan semua harus pikiran sendiri. Ya Allah, banyak sekali aplikasi di luar sana yang bisa Fuad adopsi, tapi tidak menjiplak 100% ya, tapi lebih ke oke, saya pilih warna ini, tapi tampilannya aplikasi yang ini, tools yang ini, pakai sistem yang ini, tapi warnanya saya suka warna ini. Nah, itu boleh dikombinasi. Namanya mendesain itu yang butuh feel ya. Dan kalau kita nggak punya feel dari nol ya, berarti kita harus melihat contoh-contoh yang sudah ada. Cari juga di artikel-artikel atau menu-menu yang tampil itu, atau yang sudah ada, itu boleh jadikan rekomendasi. Yang lain ada yang mau tanyakan? Waktunya mungkin sekitar 2 menit lagi. Untuk tugas, jadi tugasnya dilanjutkan, tapi karena kita hari ini belajar tentang menu selected, kalian memerlukan menu selected dan screen nggak gitu. Kalau misalnya diperlukan ya silakan ditambahkan. Kalau misalnya belum, misalnya ya pokoknya dilanjutkan tambah kurang untuk
progresnya itu sendiri dari sistem yang akan kalian buat. Masih ada yang tanyakan? Ada kesulitan yang lain? Tadi Fuad bagus ya sudah bertanya. Jadi saya tahu kesulitan kalian apa. Tapi kalau saya cek setiap tugas kalian sudah bisa mengikuti gitu ya. Tinggal kelengkapannya saja. Bisnis prosesnya nanti boleh dimulai dikumpulkan ya dalam satu dokumen. Tambahkan juga flow chart tadi. Bagus juga tadi ya, temennya itu membuatkan proses dalam bentuk DFD, itu juga bagus. Nanti dibuatkan urutan dari setiap sistemnya, mau berjalannya seperti apa, siapa saja yang menggunakan itu, nanti kalian buatkan bisnis prosesnya. Oke. UTS-nya ini informasinya dibalikan lagi kepada dosen ya. Jadi sebentar oke, UTS-nya kalau kita waktu di pertemuan langsung tatap yang tidak daring itu kan soal sama ya, satu mata kuliah IMK. Kalau yang ini saya baru dapat informasi sepertinya tidak ada UTS tertulis, tapi lebih ke tertulis. Nanti saya informasikan lebih detail ya. Ini nah sebentar lagi yang mau dijawab. Oke, jadi UTS-nya tertulis tidak ada, jadi lebih ke review progress. Jadi kalau saya jadi gini, saya pastikan aja untuk yang mata kuliah IMK, tugas kalian aja dilengkapi dari tugas 1, digabungkan semua sampai di pertemuan minggu depan ya, 7 itu nanti kalian jadikan modul saja. Jadikan tugas, kalian klip, nanti itu jadi UTS, laporan kalian itu jadi UTS, nilai UTS deh, seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Kasih tahu teman-temannya ya yang hari ini tidak bisa hadir. Jadi lebih ke review aja deh nanti di minggu ke-7, minggu ke-8, laporan saja. Nah, makanya sekarang yang belum boleh kita review sama-sama gitu. Jadi minggu depan kita masih nge-review tugas aja kalau gitu ya, sambil penambahan. Minggu depan kita review tugas, dan minggu depannya lagi kita review tugasnya lagi. Bu mau nanya Bu? Ya, boleh Edgar. Siapa Kan nanya? Dani Bu. Dani nyalain kameranya Dan. Oh, iya. Belum? Belum. Belum. Oke, Dani nanya apa Dan? Jadi kan tugas mingguan tuh kan beda-beda tiap orang kan. Ya. Nah terus saya tuh udah bikin kelompok buat tugas gitu. Kan beda-beda tuh. Nanti tugasnya tapi pengerjaannya satu orang beda-beda kan? Iya beda-beda. Satu sistem? Enggak, beda aplikasi. Oh, oke. Terus? Nanti pas tugasnya itu gimana? Pilih aja gitu satu yang orang anggota gitu. Tugas kita kan nggak kelompok, personal kan, kalau nggak salah. Oh, tugas personal ya? Ya ampun. Oh iya. Dani. Kok bisa? Ada yang miskom tuh kata saya. Oh iya. Tugasnya per orang, Dani. Jadi tugas boleh satu sistem, tapi menunya berbeda-beda yang dikerjakan. Oh iya. Tugas mingguannya mah per orang kan? Tugas mingguan per orang, itu juga tugas iya. juga per orang juga. Jadi dikerjakan sesuai dengan yang ditugaskan. Makanya dari awal saya bilang setiap orang bikin user persona itu sebenarnya bikin user persona itu sebenarnya sih, tapi saya tidak mau membatasi, khawatirnya kalian jadi gara-gara saya bilang seperti ini langsung kalian nggak melakukan review atau melakukan analisis problem yang dimiliki oleh user gitu. Sebenarnya sih kalau dari awal itu kalau misalnya kalian udah tahu bikin aplikasi apa, udah aja langsung
kasih ide ke si usernya kalau misalnya aplikasi ini, nah mereka review gitu. Tapi saya nggak mau membatasi itu, saya lebih ke pengen kalian langsung masuk ke user, emang betul-betul problem base dari user itu apa gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya mau dimudahkan ya sebenarnya aplikasi yang kalian sudah miliki itu boleh dijadikan dasar untuk kalian membuat user persona. Tapi kan sudah, memang saya bebaskan biar kalian bisa benar-benar explore problem si user itu apa. Oke, Dani sudah cukup? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Satu lagi deh pertanyaan. Setelah itu kita nanti lanjutkan di ini ya. Cukup semua ya kayaknya. Alhamdulillah nih kelas ini luar biasa. Terima kasih kalian aktif sekali mengikuti gitu ya, karena untuk kepentingan kalian sendiri juga ya. Tugasnya, kuisnya, semoga dimudahkan nanti sampai di laporan akhir. Nah, terus berikutnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di grup ya, agar teman-temannya juga bisa menyimak kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan atau masalah yang sama. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti di minggu ke UTS itu saya lebih ke menerima laporan fix keseluruhan tugas ya. Fix keseluruhan tugas per minggu kalian. Gitu. Jadi itu UTS kalian. Nah, saya pastikan dulu aplikasi harus running atau tidak. Justifikasi ya, karena setiap tugas, setiap week itu selalu minta alasan kalian menjelaskan kenapa memilih menu ini, kenapa, alasannya apa. Tolong diperkuat di justifikasinya. Di minggu-minggu awal itu ada yang masih belum menampilkan justifikasi, jadi hanya membuat saja. Nah, minggu di terakhir dilengkapi keseluruhan kenapa memilih menu-menu yang sudah kalian pilih. Tidak ada? Tidak lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya screenshot sekali lagi ya untuk yang tadi belum hadir tapi sekarang sudah hadir. Saya izin. Maaf Bu, ada di chat Bu, ada yang nanya lewat chat Bu. Oh oke. Tanya siapa? Sebentar. Oh, Faris, kesulitannya memahami saat di awal. Iya, karena di awal pasti masih meraba ya. Terus, Dwintara, Mahardika, apakah di akhir desain? Oh, oke. Oke. Prototipe atau aplikasi ya. Ini saya sudah tanyakan. Jadi, harapan saya sih, kalau saya sih harapan sampai running ya, karena kan buat kalian juga berikutnya kalaupun ada tugas-tugas lagi bisa kalian gunakan, tapi by proses lah, nanti saya lihat tiap minggu apakah memungkinkan ke sana, tapi nilai maksimal yang memang sampai running gitu, kalau menurut saya. Ada yang kesulitan nggak kalau misalnya sampai running? Menurut kalian? Kalau saran saya sih, satu tugas itu bisa digunakan untuk beberapa mata kuliah sebenarnya. Itu. Jadi kalian punya satu, ya bisa digunakan untuk mata kuliah misalnya ini gitu. Ada beberapa yang masih bisa terkait. Jadi diusahakan sampai running ya. Toh nanti kalau misalnya running jadi aplikasi, benar-benar jadi aplikasi kan buat kalian sendiri juga gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya izin screenshot sekali lagi. Mau tampil kameranya atau enggak terserah sih, bebas. Tapi ini untuk kehadiran aja. Mau dinyalakan juga nggak apa-apa. Oke. Itu berarti 24 yang hadir ya hari ini. Saya izin screenshot. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atensi kalian luar biasa ya. Tugas-tugasnya juga alhamdulillah kelas ini lengkap. Yang belum silakan dilengkapi. Khususnya kayak checklist menonton video itu kan nggak terlalu sulit ya, tinggal dilakukan aja biar activity compliance-nya itu bisa lengkap karena dia langsung nge-link ke Ygrasias, langsung import. Jadi
kalau kemarin-kemarin minggu ke 1 ke 2 masih bisa saya absenkan manual, kalau berikutnya sudah saya import, tinggal klik import, jadi langsung dia kehadiran itu langsung masuk ke sistem Iglesias. Jadi tolong yang belum lengkap dilengkapi ya, nanti dilihat. Atau nanti saya kasih ininya deh apa PDF-nya biar kalian lihat yang mana yang belum kalian lengkapi compliance-nya. Oke, saya akhiri perkuliahannya hari ini. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya off-kan recording-nya. Dan Terima kasih, Bu.